Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kita akan kembali membahas SNMPTN lagi. Kita akan membahas tentang indikator penting penilaian SNMPTN tahun 2021 ini. Di mana indikator penting ini bisa kalian manfaatkan sebagai tolak ukur kalian lolos SNMPTN. Apa saja indikator penting penilaian SNMPTN tahun 2021 ini? Sebelum ke pembahasannya, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bunyikan juga lonceng notifikasinya, siapa tahu ketika saya upload video terbaru kalian bisa dapat notif dari saya. Oke, mari kita ke pembahasannya. Oke, inilah indikator penting dalam penilaian SNMPTN tahun 2021 ini. Yang pertama, faktor sekolah ya. Faktor sekolah terdiri dari dua hal, nilai raport dan prestasi tambahan. Oke, yang pertama nilai raport. Raport adalah hal yang penting menjadi penentu seseorang lolos SNMPTN tahun 2021. Raport yang digunakan mulai dari semester 1 sampai semester 5. Dan juga kalian usahakan ya nilai raport kalian tuh sesuai tidak dengan jurusan yang kalian pilih. Maksudnya itu yang nilai raport yang relevan. Misalnya kalian ngambil jurusan fisika, dilihat nilai fisika kalian tuh bagus atau tidak. Kalaupun jelek, setidaknya kalian punya faktor pendukungnya, yakni ini kedua, prestasi tambahan, baik itu akademik maupun non akademik. Oke, yang dimaksud dengan prestasi akademik itu kecakapan, kemampuan, dan prestasi dalam sekolah atau lembaga formal. Sedangkan prestasi non-akademik adalah kecakapan, kemampuan, dan prestasi di luar dari lembaga non-formal atau sekolah. Contoh dari prestasi akademik sekolah itu juara olimpiade di bidang studi. Misalnya, kalian tadi ngambil fisika kan jurusannya. Meskipun nilai raport kalian kecil, kalau kalian punya piagam kayak prestasi juara olimpiade di bidang fisika, itu kemungkinan kalian bisa lolos juga. Karena ada kenalan saya kayak gitu, nilainya pas-pasan tapi karena dia punya piagam fisika dia bisa lolos di jurusan fisika. Yang berikutnya faktor sekolah. Faktor sekolah terdiri dari akreditasi sekolah dan banyaknya alumni yang diterima. Akreditasi sekolah selain sebagai ketentuan kuota yang diberikan LTMPT, akreditasi sekolah juga diperlukan bagi masyarakat karena hasil akreditasi itu menggambarkan mutu sebuah sekolah. Semakin bagus akreditasinya, semakin bagus sekolah itu di mata masyarakat. Begitu juga di mata sebuah PTN. Nah, berikutnya yakni banyaknya alumni yang diterima. Jumlah alumni ternyata menjadi faktor penentu seseorang diterima SNMPTN. Jika jumlah alumninya di sebuah PTN banyak, artinya sekolah tersebut sudah bisa dipercaya memiliki kualitas yang bagus, sehingga siswanya selalu diterima di PTN tersebut. Jadi kalian kalau mau milih PTN, kalian bisa tanya-tanya sama kakak kelas kalian atau guru BK kalian atau guru-guru kalian. Tanyain, udah ada belum sih alumni-alumni kita yang lolos di PTN ini. Nah, karena seperti saya bilang tadi, jumlah alumni yang diterima itu menjadi faktor penentu seseorang yang diterima di SNMPTN. Oke, berikutnya itu faktor lainnya. Faktor lainnya ini kebijakan dari masing-masing PTN. Berikutnya pemilihan jurusan. Kebijakan masing-masing PTN, meskipun diselenggarakan secara nasional, proses seleksi SNMPTN harus memperhatikan kebijakan khusus PTN. Kamu perlu memperhatikan aturan khusus masing-masing PTN. Berikutnya pemilihan jurusan. Ini juga faktor paling pentingnya juga. Karena kalau kalian memilih sebuah jurusan, kalian tuh harus memperhatikan yang namanya daya tampung dan daya saing. Jadi kalau ramah peminat, maka akan susah juga bersaingnya gitu. Makanya kalian harus cek-cek dulu juga nanti ya, kalau di websitenya itu ada sih nanti biasanya kayak statistika gitu tentang daya tampung di sebuah jurusan di sebuah PTN. Kalian bisa cek daya tampungnya berapa dan kalian bisa cek tahun-tahun sebelum itu peminatnya berapa gitu. Nah, jadi kalian bisa menyesuaikan gitu persaingannya itu ketat apa enggak. Semoga kalian bisa lulus SNMPTN. Semangat untuk kalian adik-adik kelas tahun angkatan 2021 ini. Jangan barbar benar ketika milih jurusan. Seperti saya bilang tadi, kalian harus memperhatikan daya saingnya juga. Terus kalian harus memperhatikan nilai raport kalian. Alumni kalian juga harus perhatikan ada nggak yang udah lolos di PTN tersebut. Untuk selebihnya, kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen di kolom komentar atau DM aja Instagram saya kalau kalian mau sharing-sharing secara privasi. Jangan lupa sebelum tutup video ini, tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa share kepada teman-teman kalian, siapa tahu berguna untuk teman kalian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Juri Aransa pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.